Shalom adik-adik, selamat beribadah dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. 3G itu adalah Grow, Glow, dan Go. Grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan Go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan Kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang bersama dengan Kak Angel dan Kak Mage. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Angel dan Kak Mage ingin mengapresiasi adik-adik yang sudah setia mengerjakan aktivitas dan menghafalkan ayat hafalan di rumah. Adik-adik, kakak-kakak berharap adik-adik tetap setia ya. Biarlah lewat aktivitas dan ayat hafalan itu dapat memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Mage akan memimpin kita dalam berdoa. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik lipat tangan, kita sama-sama angkat hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hingga pada saat ini Tuhan kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami akan sama-sama beribadah secara online Tuhan. Biarpun dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau menjamah setiap hati-hati daripada adik-adik kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini secara baik Tuhan, dapat mengerti setiap apa yang Engkau berikan pada kami melalui ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah bersama-sama. Haleluya, amin. Baik adik-adik, mari bersama-sama kita memuji Tuhan kita. Sebab kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang kuat, hebat dan besar. Ayo adik-adik semuanya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo adik-adik semua lebih bersemangat lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita masih terus memuji Tuhan kita, sebab Tuhan kita selalu beserta dengan kita adik-adik. Mari bersukacita bersama-sama memuji Tuhan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ayo adik-adik semuanya. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo adik-adik lebih bersukacita bersama-sama memuji Tuhan.
Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ayo semuanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ayo semuanya. Karena Engkau Yesusku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita telah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh duduk dengan tenang dan bersama-sama kita berdoa untuk persembahan. Mari adik-adik semua kita lipat tangan kita, tutup mata kita dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu telah memuji, menyembah Engkau Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan setiap kami Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami Tuhan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahannya di rumah masing-masing. Setelah itu orang tua akan mengantarkannya ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan kekaguman kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Engkau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
akan Engkau Tuhan. Kami kagum kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama kita mengangkat tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang luar biasa, yang selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Mari bersama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang selalu menjagai kami. Mari adik-adik dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bersama-sama kita meninggikan Tuhan adik-adik. Mari semuanya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan sungguh kita katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele. Shalom buat semua anak-anak 3G Kids dimanapun kalian berada. Wah, senang sekali rasanya hari ini Kak Gele bisa berjumpa lagi dengan semua anak-anak 3G Kids. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini, Kak Gele mau mengapresiasi semua anak 3G Kids yang sudah setia beribadah setiap hari Minggu jam 1 siang. Nah, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yeay, buat semua anak-anak 3G Kids yang selalu setia beribadah setiap minggunya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap yang baik untuk kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini bagi kami anak-anak-Mu untuk belajar firman Tuhan daripada-Mu Bapa. Biarlah Engkau boleh menolong setiap kami anak-anak 3G Kids boleh menerima firman Tuhan dengan baik, dan terutama Tuhan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu Kak Angel sudah menyampaikan bahwa tema firman Tuhan kita di bulan Agustus ini adalah be wise atau menjadi bijak. Nah, firman Tuhan menyuruh kita belajar dari dalam kitab Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28 dari 4 hewan terkecil yang ada di bumi. Nah, mungkin hewan-hewan ini sering kita jumpai, tetapi mungkin kita tidak tahu bahwa hewan-hewan ini ternyata disebut oleh Alkitab bijak. Mengapa bisa demikian? Adik-adik penasaran? Nah, adik-adik jangan kemana-mana, duduk yang manis karena Kak Gele akan memulai cerita firman Tuhannya. Adik-adik, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan, Kak Gele punya satu cerita yang sangat menarik. Mungkin dari beberapa adik-adik sudah pernah mendengar kisah tentang 3 babi kecil. Nah, Kak Gele akan memulai cerita ini. Pada suatu hari di suatu desa yang sangat jauh dari sini, tinggallah 3 ekor babi kecil bersama dengan orang tua mereka. Saat ketiga babi kecil ini sudah mulai dewasa, mereka pun memutuskan untuk hidup mandiri dan tinggal sendiri. Mereka kemudian mengemas barang-barang mereka, pakaian mereka, kemudian mereka berpamitan kepada orang tua mereka untuk pergi dan hidup mandiri. Mereka bertiga kemudian keluar dari rumah dan mulai berjalan mencari tempat di mana mereka bisa membangun rumah.
Saat mereka dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah lahan yang cukup besar dan menurut mereka di lahan itu cukup untuk membangun 3 rumah bagi 3 ekor babi kecil ini. Mereka kemudian melihat ke sekeliling mereka dan di sekitar lahan itu, di sekitar tanah itu terdapat setumpuk jerami, setumpuk kayu dan juga setumpuk batu. Babi kecil yang pertama langsung pergi mengambil jerami dan berkata bahwa aku akan membangun rumahku dengan jerami ini. Karena jerami ini sangat mudah untuk dibuat menjadi rumah dan sangat cepat untuk mengerjakan rumah itu. Kemudian babi kecil yang kedua berkata, aku akan mengambil tumpukan kayu ini untuk aku jadikan rumah. Karena menggunakan kayu juga cukup mudah dan cukup cepat untuk mengerjakan sebuah rumah. Dan kemudian babi kecil yang ketiga mengambil batu dan aku pun akan membangun rumahku dari batu ini. Mungkin butuh waktu yang sedikit lebih lama, tetapi aku mau membangun rumahku dengan batu-batu ini. Nah, ketiga babi kecil ini pun kemudian mengerjakan rumah mereka masing-masing. Babi kecil yang pertama menggunakan jerami, babi kecil yang kedua menggunakan kayu, dan babi kecil yang ketiga menggunakan batu. Setelah rumah mereka selesai, mereka pun dengan gembira masuk dan menempati rumah mereka. Nah, suatu sore, ketiga babi kecil ini sedang asyik bermain bersama-sama di depan rumah mereka. Mereka berlari-larian, mereka tertawa, mereka sangat bersukacita. Kemudian tanpa mereka sadari, seekor serigala sedang mengintip mereka dari belakang pohon. Wow, serigala ini sedang kelaparan adik-adik. Dan begitu melihat tiga babi kecil itu, serigala ini langsung dengan senang berkata dalam hatinya, wah, ini makan siang yang sangat lezat buat saya. Kemudian serigala ini pun mengendap-mengendap. Serigala ini maju mendekat untuk segera menangkap ketiga babi kecil itu. Nah, karena serigala sudah semakin dekat, ketiga babi kecil ini pun kemudian tersadar. Ada serigala di sini. Mereka kemudian berlari dan masuk ke rumah mereka masing-masing. Mereka bersembunyi di rumah mereka masing-masing. Serigala yang sedang lapar ini tidak kekurangan cara adik-adik. Dia pergi ke rumah yang pertama lalu berkata, aku akan menangkap babi kecil ini. Dengan sekuat tenaga, serigala berusaha untuk meniup rumah yang terbuat dari jerami milik babi kecil yang pertama. Serigala kemudian mengumpulkan tenaganya dan meniup rumah itu. Kemudian rumah itu langsung rubuh adik-adik. Dan serigala dengan mudah menangkap babi kecil yang pertama dan memangsanya. Ya, sedih sekali adik-adik. Lalu serigala itu belum kenyang adik-adik. Dia kemudian pergi lagi ke rumah babi kecil yang kedua yang terbuat dari kayu. Dengan sekuat tenaga dia berpikir, aku akan dengan mudah merobohkan rumah ini. Dia kemudian meniup lagi rumah ini. Sekali lagi, tapi rumah ini tidak roboh, tapi serigala tetap berusaha untuk mencoba meniupnya untuk kedua kali. Akhirnya rumah itu pun rubuh dan serigala dengan mudah menangkap babi kecil yang kedua dan memangsanya. Dan serigala ini belum juga kenyang. Dia kemudian berusaha untuk pergi ke rumah babi kecil yang ketiga yang terbuat dari batu. Nah, serigala berpikir bahwa pasti akan dengan mudah aku menghancurkan rumah ini seperti rumah pertama dan rumah kedua. Serigala pun mengumpulkan tenaganya dan meniup rumah yang ketiga. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Rumah itu tidak roboh. Kemudian serigala mencoba lagi yang kedua kali, mencoba lagi yang ketiga kali, terus menerus mencoba sampai serigala itu kelelahan dan pingsan. Wah, ternyata adik-adik bisa lihat kan bahwa rumah yang bisa melindungi babi kecil itu adalah rumah yang terbuat dari batu. Karena rumah yang pertama terbuat dari jerami dengan mudah dihancurkan. Rumah kedua yang terbuat dari kayu pun dengan mudah dihancurkan. Tetapi saat serigala mencoba untuk menghancurkan rumah yang ketiga yang terbuat dari batu, serigala itu sampai kehabisan tenaga dan bahkan sampai dia pingsan. Dengan demikian babi kecil yang ketiga pun selamat dan terluput dari
serigala itu. Nah, adik-adik, kita kembali kepada firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-26. Kita belajar dari pelanduk. Pelanduk adalah bangsa yang lemah, tetapi dia memilih membangun rumahnya di bukit-bukit batu. Nah, adik-adik, kenapa pelanduk disebut bangsa yang lemah? Karena di antara hewan-hewan lainnya, pelanduk termasuk hewan yang tidak memiliki senjata untuk memberikan perlindungan kepada dirinya. Kalau ular misalnya, ular mempunyai bisa yang beracun sehingga saat orang menyerang ular, maka ular akan menggigit orang itu dan melumpuhkan orang itu dengan racunnya atau bisanya. Kemudian rusa juga seperti itu. Saat orang menyerang rusa, maka rusa akan menanduk orang itu sehingga orang itu kemudian dilemahkan dan tidak dapat membunuh rusa. Tetapi bagaimana dengan pelanduk? Pelanduk termasuk hewan yang tidak memiliki senjata untuk melindungi dirinya. Tetapi pelanduk itu diberikan hikmat oleh Tuhan dan diberikan kecerdikan sehingga dia pun memilih untuk membangun rumahnya di atas bukit-bukit batu. Karena apa adik-adik? Pelanduk merupakan sansaran empuk dari hewan-hewan buas seperti elang dan hewan-hewan buas lainnya yang ada di hutan, sehingga untuk menghindari kejaran, untuk menghindari cengkraman daripada hewan-hewan buas itu, pelanduk harus pergi ke tempat yang tinggi yang memiliki lubang-lubang untuk bisa bersembunyi di dalamnya sehingga pelanduk tidak mudah ditemukan untuk dimangsa. Nah, sungguh luar biasa ya pelanduk ini, sekalipun dia dikatakan lemah tetapi dia memiliki hikmat dan kecerdikan untuk bisa melindungi dirinya. Lalu bagaimana dengan adik-adik 3G Kids di rumah? Bagaimana cara adik-adik untuk melindungi diri atau membangun tempat perlindungan yang tepat? Nah, firman Tuhan di dalam kitab Matius berkata bahwa orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu adalah orang-orang yang bijaksana. Karena apa? Di saat angin datang, di saat badai datang, rumah itu tidak mudah dihancurkan. Dan orang-orang yang membangun rumah di atas batu itu adalah orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Dan badai itu seperti masalah dan persoalan yang datang menerpa kehidupan orang-orang itu, tetapi mereka tidak mudah untuk dihancurkan karena mereka memiliki dasar yang kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, di musim pandemi seperti sekarang ini ada begitu banyak masalah persoalan yang terjadi. Segala sesuatunya serba tidak pasti bagi kehidupan kita. Bagaimana nanti pendidikan kita, bagaimana nanti masa depan kita? Pasti adik-adik bertanya karena sudah 1 tahun lebih ini kita bersekolah secara online. Dan pasti adik-adik juga merasa, wah, sepertinya saya tidak mengerti apa pelajaran yang saya dapatkan dari guru-guru. Tetapi adik-adik tidak boleh berkecil hati. Adik-adik harus seperti pelanduk yang cerdik, berusahalah untuk terus belajar. Dan selain itu adik-adik harus menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga saat masalah dan persoalan datang, adik-adik tidak mudah untuk dilemahkan dan dihancurkan. Juga adik-adik harus percaya bahwa sekalipun segala sesuatunya tidak pasti, kita akan tetap merasa aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan adalah gunung batu kita dan kekuatan bagi kita. Nah, pelajaran firman Tuhan kita hari ini harus terus adik-adik ingat ya, bahwa adik-adik harus memilih perlindungan yang tepat di dalam Tuhan dengan membangunnya di atas kebenaran firman Tuhan. Dan adik-adik juga harus selalu percaya bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan dan gunung batu dan kota benteng terbaik bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, supaya adik-adik tidak lupa dengan pelajaran firman Tuhan kita hari ini, Kak Gele akan memberikan ayat hafalan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-22 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku." Jangan lupa untuk dihafalkan ya adik-adik. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan kita, Kak Gele mau adik-adik semua di rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama agar kita menjadi anak-anak yang bijaksana. Seperti kisah dari pelanduk ini, kita membangun rumah, kita membangun kehidupan kita yang tepat sehingga kita senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Bapa, mengajarkan kami anak-anak 3G Kids untuk menjadi anak-anak yang bijaksana. Biarlah Tuhan lewat kisah pelanduk ini Bapa, kami boleh menjadi anak-anak yang percaya penuh kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga saat masalah datang, saat persoalan datang, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang senantiasa percaya bahwa dalam segala situasi kehidupan kami, Engkau adalah Allah, tempat perlindungan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaruh kehidupan setiap kami anak-anak 3G Kids dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyertai kami semua anak-anak 3G Kids bersama dengan orang tua kami Tuhan, senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Khususnya di musim pandemi ini Bapa, biarlah semua anak-anak 3G Kids boleh dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dijauhkan dari wabah COVID-19 Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Berkati pendidikan daripada anak-anak 3G Kids, apa yang menjadi kebutuhan mereka di musim yang sukar dan sulit ini Tuhan, Engkau boleh menyertai dan memberkati semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan tidak pernah lupa berdoa bagi gereja kami Sitri Pemulihan Kupang dan juga bagi segala kebutuhan daripada gereja kami Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau yang akan melindungi gereja-Mu Tuhan, dan Engkau yang akan memberkati segala kebutuhan yang ada dalam gereja-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami Tuhan, diberikan roh takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan di bangsa dan negara ini Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami mau Tuhan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera dari Allah kita Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus terus tinggal menyertai kita semua anak-anak 3G Kids mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Setiap anak-anak yang menerima berkat boleh berkata amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Yang pertama, pilihlah tempat perlindungan kita yang tepat. Dan yang kedua, adik-adik harus ingat bahwa Tuhan adalah gunung batu bagi kita. Dan adik-adik jangan lupa juga untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-22 yang ada di bawah sini. Dan juga adik-adik jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjagai adik-adik semua. Sampai jumpa. God bless you and we love you. Bye.